Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, mari duduk Mbak Sarah. Ini benar Mbak Sarah kelas 12 kalau nggak salah. Benar, Bu. Saya Sarah kelas 12. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Sarah? Saya baik-baik saja, Bu. Untuk hari ini senang, Bu, saya. Berarti happy ya? Iya. Tadi pelajarannya siapa kok sepertinya senang sekali? Pelajarannya itu, Bu, fisika. Wow, fisika ya. Iya, Bu. Oh ya, kedatangannya Mbak Sarah kemari tentunya ada hal yang ingin disampaikan kepada Ibu. Kira-kira ada hal apa Mbak? Ada yang ganjal, Bu, di pikiran saya, di hati saya gitu, Bu. Saya kan kelas 12 ya, Bu. Habis ini kan ya melanjutkan kuliah gitu loh, Bu. Nah, saya itu bingung. Oh berarti Mbak Sarah sudah punya rencana untuk melanjutkan kuliah ya? Iya, Bu. Benar, saya sudah berencana untuk melanjutkan kuliah. Oh ya, apakah sebelumnya Mbak Sarah sudah pernah konseling? Belum, Bu. Saya belum pernah melakukan konseling. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling ya Mbak. Baik, Bu. Jadi konseling itu pemberian bantuan dari konselor pada konseli. Jadi di sini konselornya Ibu, konselingnya Mbak Sarah. Tujuannya apa? Tujuannya agar Mbak Sarah bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ya, Apakah Mbak Sarah paham? Paham, Bu. Kebetulan saya memang butuh bantuan itu, Bu. Oh, iya. Terus dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Ya. Jadi apapun yang Mbak Sarah sampaikan kepada Ibu, Ibu akan menjaganya dengan baik. Ibu nggak akan kok menceritakan kepada guru lain atau kepada teman-temannya Mbak Sarah yang lain. Iya, Bu. Kalau begitu saya jadi tenang dulu, Bu. Iya. Terus konseling ini juga dibatasi oleh waktu. Nah, hari ini kita ada waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi Ibu harapkan di waktu segitu Mbak Sarah bisa lebih terbuka kepada Ibu, bisa menyampaikan ganjalan yang ada di hatinya Mbak Sarah. Baik, Bu. Saya rasa waktu segitu sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Nah, apakah Mbak Sarah sudah siap melakukan konseling hari ini? Siap, Bu. Oke, konseling kita hari ini Ibu akan menggunakan pendekatan right and faktor karena kan masalahnya Mbak Sarah tadi tentang karir ya. Iya, ke depannya, Bu. Nah, coba Mbak Sarah ceritakan kembali kepada Ibu secara detailnya gimana. Jadi gini, Bu, saya kan kelas 12 dan di sini kan saya melanjutkan kuliah. Saya memang sudah ada planning untuk kuliah. Nah, yang saya bingungkan adalah saya ini ingin masuk jurusan bahasa, tapi ayah saya itu menyuruh saya masuk jurusan matematika. Gitu. Nah, apa yang mendasari ayahnya Mbak Sarah ini kok pengen sekali Mbak Sarah ini lanjutnya ke matematika? Jadi gini, Bu, karena kakak sepupu saya itu sudah masuk matematika, jadi ayah saya itu memikirkannya mungkin kalau nanti saya juga masuk matematika, saya juga akan mendapat pekerjaan yang baik seperti kakak saya itu, Bu. Seperti itu. Tapi saya nggak ada passion, Bu, di matematika. Maksudnya saya nggak suka gitu belajar matematika. Oh, jadi sejauh ini Mbak Sarah ini nggak suka ya tentang matematika? Iya, Bu, saya itu tentang hitung-hitungan yang ada di matematika itu buat pusing, Bu. Kalau fisika kan masih bisa, maksudnya masih bisa dikerjakan atau dinalar gitu, Bu. Tapi kalau matematika itu susah, Bu, menurut saya. Oh, gitu. Apakah kemarin Mbak Sarah ikut tes intelijensi? Oh, ikut, Bu, saya kemarin. Oh, ikut. Oke, Ibu coba carikan dulu hasilnya ya. Oh iya, Bu, boleh. Apakah nama awalnya Mbak Sarah Sarah Hinggita ya? Iya, Bu, benar. Coba Mbak Sarah ini lihat hasil yang paling besar itu di bagian apa? Di bagian verbal, Bu. Oh, jadi ya benar sih bagian verbal. Jadi kemampuannya Mbak Sarah tentang bahasa, olah kata itu jauh lebih besar ya. Iya, Bu. Coba kita lihat yang sekiranya berhubungan dengan matematika, numeriknya berapa Mbak numeriknya? Lebih rendah, Bu. Iya, numeriknya lebih rendah dari bagian yang berhubungan dengan bahasa ya Mbak. Iya, Bu. Nah, kita
Oh iya, kalau gitu ibu carikan rekam laporan rapotnya Mbak Sarah ya. Iya Bu. Ini Mbak Sarah Ringgita. Kalau kita lihat bersama-sama ya Mbak ya, Iya Bu. ini untuk nilainya bahasa ini dari semester ke semester depannya ini jauh lebih stabil dan ada peningkatan ya Bu. Kalau lihat nilai matematika ini ya naik turun gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Nah coba kira-kira kalau dengan bahasa apakah Mbak Sarah ini benar-benar minat gitu di bahasa? Iya Bu, saya benar-benar minat karena itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu sesuai dengan diri saya gitu loh Bu. Kalau saya memilih bahasa, karena saya itu suka itu Bu, kayak di depan cermin gitu saya belajar untuk public speaking supaya saya bisa lebih bagus gitu Pak public speaking di depan umum gitu Bu. Oh, Mbak Sarah juga suka pidato Iya, MC gitu ya. Bagus banget loh Mbak Sarah. Oh ya, terus kalau misalnya Mbak Sarah lanjut ke bahasa, apakah Mbak Sarah sudah punya pandangan kira-kira kampus mana yang akan Mbak Sarah daftari gitu? Sudah ada Bu, saya ada dua kebetulan, satunya di Surabaya, satunya di Yogyakarta. Oh, kampus ternama itu ya. Iya Bu, ya semoga saja saya bisa masuk situ. Amin, itu doakan yang terbaik. Jadi apa yang Mbak Sarah rencanakan ini depannya? Ya mungkin gini Bu, saya itu takut gitu loh Bu, mau bilang ke sama ayah saya kalau saya tuh nggak punya passion di bidang matematika karena saya memang nggak suka matematika. Mungkin nanti saya akan bilang kepada ayah saya itu dengan menunjukkan hasil tes ini Bu, hasil tes ini dan juga menunjukkan rapot saya, rekap rapot saya menunjukkan loh ini loh ya rapotku sama hasil tesku itu kalau matematika itu lebih rendah, jadi aku takut nanti nggak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu. Oh baik, nanti ibu akan bantu masalah hasil tes ini ya. Iya Bu. Jadi apakah ada rencana lain selain ini Mbak Sarah? Mungkin saya akan bilang Bu kepada ibuku karena ibu itu nurut gitu loh Bu, maksudnya apa yang anaknya mau itu ya terserah anaknya gitu. Mungkin saya akan mencoba bilang ke ibu, terus nanti ibu yang membantu membicarakan kepada ayah gitu. Oke, berarti langkah awal yang akan Mbak Sarah ambil, Mbak Sarah akan ngomong dulu ke ibu. Iya Bu. Terus kira-kira apa yang ingin Mbak Sarah sampaikan dulu ke ibu? Ya aku bilang, Bu aku gak bisa kalau disuruh ayah ambil jurusan matematika karena ya emang aku gak ada passion di matematika. Terus aku juga bilang, Bu saya itu hobinya ini, saya ingin mendalami hobi kan, jadinya kan saya kalau kuliah kan ikhlas, senang gitu Bu kalau sesuai hobi. Iya, jadi nanti kuliahnya bisa maksimal gitu ya Mbak. Iya Bu. Apakah Mbak Sarah juga berencana untuk membicarakan ini secara bersama-sama? Iya Bu, mungkin nanti ya Bu, kalau saya sudah berani Bu, saya akan mencoba bicara sekeluarga bersama ayah, ibu, dan adik saya. Kebetulan saya juga punya adik Bu, laki-laki masih SMP. Oke, berarti Mbak Sarah langkah awalnya akan bicara dengan ibu dulu ya. Iya Bu, Terus lanjut dengan berbicara kepada keluarga karena kan memang semuanya kan butuh dibicarakan. iya, jadi komunikasi antar anggota keluarga itu penting ya Mbak Sarah. Terus bagaimana perasaannya Mbak Sarah sekarang? Ya gini Bu, saya sudah sedikit lega gitu Bu, bisa mengutarakan apa yang mengganjal dari saya di pikiran saya gitu Bu. Jadi saya jadi lebih tenang, lebih plong gitu Bu. Oke, terus dari pembicaraan tadi kira-kira apa yang dapat Mbak Sarah simpulkan? Ya saya dapat menyimpulkan bahwa semuanya itu harus dibicarakan Bu, mulai dari
saya yang tidak mau mengikuti perkataan ayah saya itu untuk mengambil jurusan matematika itu juga semua harus dibicarakan agar mendapat jalan keluar. Gitu. Jadi Mbak Sarah tadi kan sudah merencanakan jalan keluarnya ya. Iya Bu. Antara lain yaitu Dengan berbicara kepada ibu atau ayah dan membicarakan bersama keluarga. ya bagus. Terus ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin gak ada Bu. Dan juga sekarang waktunya udah mau masuk jamnya Pak Mawi Bu. Oh sudah mau masuk pelajaran selanjutnya ya? Iya Bu. Jadi apakah Mbak Sarah sekarang sudah benar-benar lega atau masih ada yang mengejar lagi? Sudah lega Bu, tapi mungkin nanti kalau saya mau kesini lagi saya akan bilang kepada jenengan Bu. Iya, Ibu akan menunggu kehadirannya Mbak Sarah kembali. Jadi untuk hari ini Ibu harapkan setelah konseling kita selesai, Mbak Sarah keluar dari ruang BK itu sudah dengan perasaan yang lega, Iya, Bu. nyaman, terus nggak ada yang beban lagi ya. Alhamdulillah Bu. Jadi nanti sekiranya mau bicara lagi, kapanpun Mbak Sarah bisa hubungi Ibu, kita jadwalkan kembali gitu. Iya Bu, ya. terima kasih ya Bu. Saya undur diri dulu Bu. Iya Mbak Terima Sarah. kasih. Assalamualaikum. Semangat belajarnya ya Mbak. Iya Bu. Ya aku